Kau tahu apa yang lebih menakutkan daripada melihat hantu di jalan sepi? Ialah mengetahui bahwa tempat kerjamu sendiri yang menginginkan jiwamu. Bahwa truk yang kau kendarai setiap hari bukan lagi mesin, tapi peti mati beroda. Ini adalah kisahku. Kisah bagaimana aku tahu aku adalah tumbal berikutnya yang dipersembahkan untuk pabrik tempatku bekerja. Dan ini adalah caraku melawan. Tersusun dari gemuruh mesin diesel, bau solar, dan getaran konstan setir yang melekat di telapak tangannya. Sejak 5 tahun silam, hidupnya mengalir seperti rute tetap yang dijalaninya. Dari gerbang pabrik semen Tunas Kencana yang megah di pinggir kota, melintasi jalan provinsi yang mulai retak, menuju pelabuhan yang selalu ramai. Truk tangkinya yang berwarna biru tua, si Baja Kencana, adalah istana sekaligus penjara baginya. Di dalam kabin yang dipenuhi aroma kopi tubruk dan rokok kretek, Andi adalah raja dari sebuah kerajaan yang bergerak, dikelilingi oleh pemandangan sawah hijau yang perlahan berubah menjadi perumahan dan ruko. Namun, di balik rutinitas yang seolah membosankan itu, ada sebuah kenyamanan. Dia mengenal setiap belokan, setiap polisi tidur, bahkan setiap pedagang kaki lima yang menjual kopi di pinggir jalan. Pabrik Tunas Kencana adalah penyambung hidupnya. Gajinya mungkin tak sebesar, tetapi cukup untuk menghidupi istri dan 2 anaknya di rumah kontrakan sederhana. Dia mengenal banyak wajah, dari security yang selalu melambaikan tangan, Pak Slamet, hingga mandor lapangan yang galak, Pak Rudi. Namun, ada sesuatu tentang pabrik itu yang selalu membuatnya merinding halus setiap kali masuk gerbang. Mungkin kesunyiannya yang terlalu besar, atau mungkin bayangan menara cerobongnya yang seperti raksasa tidur. Hari itu, setelah mengisi tumpukan semen ke dalam tangki, dia menerima lembaran rute dari logistik. Hati-hati Andi, jalan alternatif lewat Gunung Putri lagi longsor. Mungkin lu harus lewat jalur tua yang lewat hutan karet itu, kata petugas logistik dengan nada datar. Andi mengangguk, tapi dadanya sesak. Jalur tua, semua supir tahu tentang jalan itu. Jalan yang sepi, berliku, dan penuh cerita-cerita yang lebih mirip bisikan angin malam. Jalur tua adalah sisa dari zaman kejayaan karet. Sebuah jalan aspal sempit yang dipagari oleh barisan pohon karet tinggi menjulang. Dahulunya ramai, kini sepi ditinggalkan. Setelah jalan tol dibuka, matahari nyaris tak menembus kanopi daun yang rapat, menciptakan suasana remang-remang, meski hari masih sore. Suara mesin truknya bergema aneh, seperti ditelan oleh kesunyian yang terlalu rakus. Getaran yang biasa terasa familiar, kini terasa asing dan menegangkan. Andi memutar kaset lawas untuk mengusir kesunyian, tapi suara ebiet CED pun terdengar parau dan sendu di antara gemericik air hujan yang mulai menetes. Dia melewati tikungan tajam yang dikenal dengan nama tikungan maut, tempat beberapa kecelakaan tragis terjadi. Legenda di antara supir mengatakan bahwa terkadang di tikungan itu terlihat penumpang yang mencoba mengetuk jendela truk, meminta tumpangan ke suatu tempat yang tak pernah tercapai. Andi mencoba melupakan semua cerita hantu itu, berkonsentrasi pada jalanan licin. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis yang menyapu jalan, sebuah figur muncul. Seorang perempuan tua, mengenakan kain basahan, berdiri tepat di tengah jalan. Andi membanting setir dan menginjak rem dalam-dalam. Ban truk menjerit melawan aspal basah. Selip beberapa sentimeter dari sosok itu, jantungnya berdebar kencang. Dia membuka jendela, ingin memastikan perempuan itu baik-baik. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong, hanya kabut dan rintik hujan. Dia memandang ke spion, hampir yakin akan melihatnya tersenyum di belakang. Kosong. Itu pasti halusinasi, kelelahan, bisanya. Tapi kenapa udara di dalam kabin
tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan kenapa dia merasa sepersekian detik sebelum rem diinjak, dia melihat bukan wajah perempuan tua, tapi sesuatu yang lain. Perjalanan pulang terasa 10 kali lebih panjang. Setiap bayangan pohon seolah menyimpan bentuk manusia. Setiap suara ranting patah membuatnya terkejut. Andi akhirnya tiba di gerbang pabrik jauh lebih malam dari biasanya. Kelelahannya bercampur dengan kelegaan yang masih diselimuti sisa ketakutan. Security malam, seorang bapak-bapak tua bernama Pak Darjo, membuka gerbang untuknya. "Lama sekali Andi, ada masalah di jalan?" tanya Pak Darjo. Matanya berbinar penuh arti. Andi menghela napas, menceritakan sosok perempuan tua di jalur tua. Pak Darjo tidak terkejut. Dia hanya menghela napas panjang, menggeleng pelan. "Kau bukan yang pertama melihatnya, Nak. Itu penunggu jalan, tapi dia bukan yang harus kau takuti." Andi membeku. "Lalu apa, Pak?" Pak Darjo mendekat. Suaranya berbisik. "Kau lihat menara cerobong utama itu?" Dia menunjuk ke menara tinggi yang menyemburkan asap putih disinari lampu sorot jingga. Pabrik ini berdiri di atas sesuatu. Butuh penjaga. Butuh pengorbanan untuk kelancaran, untuk kesuburan mesin-mesinnya. Andi tertawa getir, mengira itu lelucon orang tua. "Apa maksudmu, Pak?" "Tumbal." Pak Darjo tidak tertawa. Matanya kosong. Mereka memilih yang paling setia, yang darah, keringat, dan nadinya sudah menjadi bagian dari irama pabrik ini. "Hati-hati, Andi. Kau supir yang baik. Jangan terlalu menyatu dengan trukmu." Sebelum Andi bisa bertanya lebih lanjut, suara derap kaki mendekat. Itu adalah Pak Rudi, si mandor, dengan wajah masamnya. "Darjo, ngobrol mulu, kerjakan tugasmu. Andi, laporkan ke logistik, dan pulang besok shift pagi. Jangan telat." Tatapan Pak Rudi kepada Pak Darjo penuh peringatan. Pak Darjo langsung menunduk dan kembali ke posnya. Andi pergi dengan perasaan lebih tidak nyaman daripada saat di jalur tua. Bisikan Pak Darjo dan tatapan dingin Pak Rudi berputar-putar di kepalanya. Malam itu, Andi tertidur lelap. Kelelahan yang amat sangat, tapi tidurnya tidak damai. Dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia masih berada di dalam kabin baja kencana, melaju di jalur tua. Tapi semuanya salah. Aspalnya berwarna hitam legam dan berkilau seperti minyak. Pohon-pohon karet menjulurkan dahannya seperti tangan-tangan kurus yang mencoba mencakar kaca jendela. Dia tidak bisa mengendalikan truknya. Setir bergerak sendiri. Gas diinjak oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dari radio yang mati, terdengar suara bisikan berirama. Seperti mantra kuno, diulang-ulang. Darah untuk kekuatan, daging untuk kesuburan, jiwa untuk keabadian. Truk melaju semakin kencang menuju tikungan maut. Dan di tengah tikungan itu, berdiri bukan perempuan tua, tapi sebuah sosok besar dan gelap. Dengan mata merah membara, bentuknya seperti asap pekat yang berputar. Sosok itu mengangkat tangan, memanggilnya. Andi berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia terbangun terisak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Istrinya Sari membangunkannya. "Andi, mimpi buruk lagi?" Andi hanya bisa mengangguk. Napasnya tersengal. Dia melihat jam. Pukul 3 pagi. "Lagi sayang?" "Sama, ini bukan pertama kalinya. Sejak mulai bekerja di pabrik, mimpi buruk itu datang sesekali. Tapi semakin sering belakangan ini, selalu tentang kehilangan kendali. Selalu tentang pabrik, dan selalu berakhir dengan sosok gelap itu." Sari memeluknya. "Sudah, jangan dipikirkan. Itu hanya mimpi. Kau terlalu lelah." Tapi Andi tahu, ini bukan hanya mimpi. Ini terasa terlalu nyata. Dia masih bisa mendengar sisa-sisa bisikan mantra itu di telinganya. Esok harinya, suasana di pabrik terasa berbeda. Ada ketegangan di udara. Sebuah mobil derek membawa masuk baja kencana
yang masih kotor dari perjalanan kemarin. Biasanya, truk langsung dicuci dan diperiksa mekanik, tapi hari ini, seorang mekanik senior, Mas Agus, meminta Andi untuk menunggu. Lagi ada inspeksi dadakan dari manajemen, katanya dengan suara rendah. Tak lama kemudian, Pak Rudi datang bersama beberapa orang berkemeja putih yang tak dikenalnya orang-orang dari manajemen. Mereka mengelilingi baja kencana, bukan seperti memeriksa kerusakan, tapi seperti menilai sesuatu. Seorang di antaranya, pria berkacamata dengan wajah tajam, bahkan menyentuh bodi truk, mengusap debunya, dan berbisik sesuatu kepada Pak Rudi. Pak Rudi mengangguk hormat. Andi merasa seperti sapi yang diukur di pasar. Andi, panggil Pak Rudi tiba-tiba. Kau dan baja kencana sudah jadi bagian penting pabrik ini. 5 tahun tanpa insiden besar. Hebat, pujian itu terasa pahit dan dipaksakan. Terima kasih Pak, kami punya tugas khusus untukmu minggu depan. Pengiriman khusus ke proyek baru perusahaan di tepi danau. Muton khusus. Kau yang kami percayai. Andi merasa janggal. Biasanya pengiriman khusus ditangani supir-supir senior yang sudah puluhan tahun. Muatan apa Pak? Perlengkapan untuk upacara groundbreaking. Barang-barang ritual. Kau hanya perlu mengantarkan. Aman. Kata ritual itu menggantung di udara. Andi teringat mimpi dan kata-kata Pak Darjo. Tapi dia tidak bisa menolak. Ini perintah dari atasan langsung. Dia hanya bisa mengangguk patuh. Sayap, Pak. Saat rombongan itu pergi, Andi melihat pria berkacamata itu meletakkan sesuatu kecil di bawah pintu kabin truknya. Sehelai kain hitam yang diikat dengan benang merah. Andi pura-pura tidak melihat, tapi hatinya berdesir kencang. Ini adalah tanda persembahan pertama telah dimulai. Hari pengiriman khusus tiba. Andi disambut di gudang khusus yang biasanya terkunci. Di dalamnya bukan berisi karung semen atau peralatan konstruksi biasa. Ada beberapa peti kayu berukir sederhana, sebuah batu besar datar yang diukir dengan simbol-simbol aneh, dan beberapa karung yang mengeluarkan aroma aneh campuran tanah, bunga, dan sesuatu yang amis. Petugas logistik yang biasa ceria kali ini diam 1000 bahasa, wajahnya pucat. Mereka memuat barang-barang itu ke dalam tangki kosong baja kencana dengan hati-hati, hampir seperti takut menyentuhnya. Seorang petugas tanpa sengaja menjatuhkan sebuah peti kecil. Isinya tanpa sesaji tradisional lengkap dengan kepala kerbau kecil yang sudah dikeringkan, bunga kembang sepatu, dan dupa. Suasana menjadi sangat tegang. Pak Rudi yang mengawasi langsung marah. Awas, brengsek, kalau ada yang rusak, kau yang tanggung jawab. Petugas itu gemetar ketakutan. Andi semakin yakin, ini bukan pengiriman biasa. Ini adalah pengiriman tumbal, atau setidaknya perlengkapan untuk upacara yang berhubungan dengan kekuatan gelap. Perjalanan ke proyek danau sangat mencekam. Andi merasa muatannya hidup. Dia mendengar suara gesekan dari dalam tangki, suara seperti bisikan, dan beberapa kali dia merasa truknya menjadi sangat berat di tanjakan tertentu. Seolah-olah muatannya bertambah. Dia tidak berani berhenti, tidak berani melihat ke belakang. Dia hanya memacu baja kencana, berharap sampai secepatnya. Tempat proyek itu sendiri sunyi dan terpencil. Danau yang tenang terlihat indah, tapi menyimpan kesunyian yang menakutkan. Beberapa orang, tampaknya tetua adat atau semacam dukun, sudah menunggu. Mereka menerima muatan itu dengan hikmat, tanpa banyak bicara. Salah seorang tua memandangi Andi lama sekali. Matanya penuh belas kasihan dan ketakutan. Kau telah mengantar sang penjaga, bisiknya pelan. Sebelum pergi, Andi pulang dengan kabin kosong. Tapi perasaan berat itu tidak juga hilang. Sebaliknya, dia merasa sesuatu dari muatan itu telah tertinggal, menempel pada baja kencana dan pada dirinya. Sepekan setelah pengiriman khusus, perubahan mulai terjadi. Hal-hal aneh terjadi di sekitar Andi dan baja kencana. Speedometer terkadang bergerak sendiri, radio menyala sendiri,
dan memutar frekuensi statis yang berbisik. Dan suhu dalam kabin sering tiba-tiba drop drastis. Tapi yang lebih aneh adalah perubahan pada Andi sendiri. Dia menjadi lebih pickle. Dia bisa merasakan emosi orang lain dengan kuat, terutama ketakutan. Setiap kali melewati lokasi kecelakaan, kepalanya pusing, dan dia seperti mendengar jeritan. Dia juga mulai melihat bayangan samar di sudut matanya, terutama di sekitar pabrik. Bayangan itu seperti asap hitam yang bergerak cepat. Kerjanya menjadi sangat mudah. Truknya selalu dalam kondisi prima. Meski minim perawatan, dia selalu mendapatkan rute tercepat. Dan manajemen terus memujinya. Tapi pujian itu terasa seperti umpan. Padarjo, security tua itu, semakin menjauh. Tatapannya selalu menghindar, penuh rasa bersalah. Suatu sore, Andi memaksanya bicara di warung kopi dekat pabrik. Apa yang terjadi padaku, Pak? Daisak, Andi, Pak Darjo menangis. Mereka sudah memilih Muna. Kau sudah membawa persembahan. Sekarang kau dan trukmu sedang dipersiapkan. Kau dipenuhi oleh energi mereka. Energi pabrik ini, itu yang membuat segalanya mudah sekarang. Tapi itu bukan hadiah. Itu ampen. Mereka sedang memikat jiwamu, membuatnya selaras dengan mesin dan besi, agar saat waktunya tiba, peralihannya sempurna. Peralihan apa? Tumbal? Untuk apa? Pabrik ini punya penjaga, nak? Sebuah entitas yang dipanggil oleh pemilik pertama dengan ritual. Entitas itu yang menjamin kesuburan tanah, kelancaran produksi, perlindungan dari bencana. Tapi dia haus. Dia butuh persembahan nyata, jiwa yang kuat, jiwa yang mencintai tempat ini. Setiap 10 tahun, mereka memilih satu orang. Biasanya, supir truk. Karena merekalah yang paling menguasai jalan, yang membawa darah pabrik ini keluar. Andi membeku, takjub, ngeri, dan marah. Dan kau tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya security tua. Keluargaku juga butuh uang. Aku sudah melihat 2 supir sebelum kamu. Menggeleng, mereka bilang itu kecelakaan. Tapi kami yang tahu, mereka telah diberikan. Malam itu, Andi pulang dengan pengetahuan yang mengerikan. Dia adalah calon tumbal. Andi tidak bisa menerima nasibnya begitu saja. Dia mulai mencari informasi. Dia mengobrol dengan supir-supir lain, dengan pekerja tua, berusaha mencari petunjuk tentang supir-supir yang hilang 10 dan 20 tahun lalu. Jawabannya selalu sama. Kecelakaan di jalur tua. Mayat tidak ditemukan. Semua tertutup rapat. Dia juga mencoba mencari informasi tentang pria berkacamata yang dilihatnya ternyata dia adalah Pak Wisnu, head of HRD yang jarang terlihat dan dikenal sangat dekat dengan keluarga pemilik pabrik. Andi bahkan nekat menyelinap ke arsip lama di gudang logistik saat sepi. Dengan jantung berdebar-debar, dia menemukan buku log pengiriman tua, dan di tanggal-tanggal sekitar hilangnya supir sebelumnya, selalu ada catatan pengiriman khusus dengan tanda tangan persetujuan Pak Wisnu. Pelanya sama, dia bukan yang pertama. Dia merasa terjebak dalam sebuah sistem jahat yang sudah berjalan puluhan tahun. Satu-satunya orang yang mungkin membantunya adalah Mas Agus, si mekanik. Suatu malam, saat Mas Agus lembur memperbaiki mesin, Andi mendekatinya. Dia bercerita segala sesuatu, mimpi, penampakan, kata-kata Pak Darjo, hingga temuannya di buku log. Awalnya Mas Agus skeptis, tapi melihat ketakutan tulus Andi dan mengingat keanehan-keanehan di pabrik, dia mulai percaya. Aku pernah dengar kabar burung tentang persembahan, tapi kupikir itu hanya omongan orang gila, gumam Mas Agus. Tapi kalau kau bilang Pak Wisnu terlibat, itu baru seram. Orang itu sangat berkuasa. Apa yang harus kulakukan, Mas? Kabur. Kabur. Kau punya kontrak, punya keluarga. Mereka akan mencarimu. Dan ada sesuatu dengan trukmu, Andi. Aku sudah periksa.
Di setiap sudut undercarriage-nya, ada ukiran-ukiran kecil, seperti simbol. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Itu seperti jebakan. Andi semakin panik. Truknya sendiri sudah menjadi kurungannya. Keesokan harinya, Andi dipanggil ke ruang HRD. Pak Wisnu sendiri yang menerimanya. Ruangannya mewah, ber-AC dingin, tapi udaranya pengap dan berbau dupa mahal. Pak Wisnu tersenyum, tapi matanya dingin seperti es. Andi, performamu luar biasa. Perusahaan sangat berterima kasih. Sebagai bentuk apresiasi, kami ingin memberimu penugasan permanen. Dia mengeluarkan sebuah kontrak baru. Gajinya naik 3 kali lipat, dengan bonus besar, tapi klausulnya aneh. Andi harus bersedia bekerja pada waktu yang ditentukan perusahaan, tanpa penolakan, menggunakan kendaraan yang telah disediakan, dan menjaga rahasia perusahaan hingga akhir hayat. Klausul terakhir berbunyi, pekerja menyetujui untuk menyatukan jiwa dan raga bagi kemajuan PT Tunas Kencana Andi Jamatar. Ini adalah kontrak pengikatan. Tanda tangan di kontrak ini bukan sekadar di atas kertas, tapi seperti persetujuan untuk menyerahkan jiwanya. Apa artinya ini, Pak Wisnu? Artinya, kami menghargaimu, Andi. Kami menjadikanmu keluarga. Bagian inti dari kesuksesan kita. Pak Wisnu mengeluarkan sebuah stempel besar dari laci. Stempel itu bukan logo perusahaan, tapi simbol aneh yang mirip dengan ukiran di bawah truknya, dan yang dia lihat di mimpinya. Tanda tangani, Andi. Masa depan cerah menantimu. Andi terkunci. Uang itu sangat menggoda untuk keluarganya, tapi ini adalah jebakan. Di kepalanya, dia mendengar bisikan mantra dari mimpinya. Darah untuk kekuatan. Dia melihat stempel itu seperti mulut raksasa yang haus. Dengan napas tergesa, dia mengambil pena. Tangannya berkeringat. Dia harus memilih, menandatangani nasibnya, atau menolak dan menghadapi konsekuensi yang tidak diketahui. Dengan keberanian terakhir yang dikumpulkannya, Andi meletakkan penanya. Saya butuh waktu untuk membacanya detail, Pak. Untuk konsultasi dengan keluarga. Senyum Pak Wisnu langsung menghilang, digantikan oleh wajah datar yang menakutkan. Udara di ruangan menjadi semakin dingin. Waktu adalah kemewahan yang tidak kita miliki, Andi. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Saya mengerti, Pak. Tapi ini keputusan besar. Pak Wisnu berdiri, menatapnya dari balik kacamatanya. Baik, bawalah pulang. Tapi ingat, Andi, kesetiaan itu bukan pilihan. Itu adalah takdir. Dan takdirmu sudah tertulis. Kalimat terakhir itu seperti ancaman. Andi keluar dari ruangan dengan kaki gemetar. Dia tahu, dia baru saja membuat kesalahan besar. Konsekuensinya datang dengan cepat. Esok paginya, Baja Kencana mogok total. Mas Agus, yang memeriksanya, hanya bisa menggeleng. Aneh. Semua sistem baik-baik saja, tapi dia seperti menolak untuk hidup. Seperti ada yang mematikan nyawanya. Pak Rudi datang dengan wajah marah. Andi, karena kelambatanmu, pengiriman tertunda. Kau kena denda. Dan kau ganti dengan truk tua di ujung itu. Truk pengganti itu jelek, berkarat, dan berbau busuk. Bahkan mesinnya sulit dinyalakan. Sepanjang hari, nasib Andi sial terus. Dia terkena tilang, ban bocor, dan muatannya hampir rusak karena guncangan. Seolah-olah seluruh alam semesta sekarang berbalik melawannya. Rekan-rekan supir mulai menjaga jarak, seolah dia membawa wabah. Malam itu, di parkiran pabrik yang sepi, Andi mendekati Baja Kencana yang diam membeku. Dia meletakkan tangannya di kap mesin yang dingin. Aku tahu kau merasakannya juga, bisiknya. Kita dijebak, tapi kita harus melawan. Seolah menjawab, lampu sen truk tiba-tiba berkedip sekali, sangat cepat, seperti suatu tanda. Sebuah tanda bahwa dia tidak sendirian. Rasa keterasingan Andi semakin menjadi
pabrik yang dulu dia cintai, sekarang terasa seperti labirint yang memusuhi. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia harus tahu apa yang sebenarnya ada di dalam tangki baja kencana. Simbol apa yang terukir di sana. Suatu malam, saat shift malam sedang berjaga di pos lain, Andi menyelinap ke area parkir. Dengan senter dan telepon genggamnya, dia masuk ke bawah truknya. Bau besi dan solar memenuhi hidungnya. Dan di sana, di setiap sisi sasis, di bagian dalam roda, bahkan di bawah tangki, terukir simbol-simbol itu. Dia mengambil foto. Tangannya bergetar. Simbol-simbol itu kompleks, penuh dengan lingkaran, segitiga, dan garis yang tidak masuk akal. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Seperti ketukan pelan dari dalam tangki kosong. Asterisk, TOK. 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 Andi membeku. Itu bukan suara logam memuai. Itu berirama. Seperti seseorang terjebak di dalam dan mencoba memanggilnya. Dengan hati berdebar, dia memanjat ke atas truk dan membuka tutup tangki. Dia menyorotkan senter ke dalam kegelapan. Kosong, hanya gelap dan gema. Tapi saat dia akan menutupnya, sebuah bisikan sangat jelas terdengar dari kedalaman tangki. Suara yang serak dan parau. Tolong, jangan biarkan mereka mengambilmu seperti mereka mengambilku. Andi nyaris terjatuh. Itu bukan halusinasi. Itu sangat nyata. Dia membanting tutup tangki dan melompat turun, lari ketakutan. Dia tidak berani menengok ke belakang. Keesokan harinya, dia menunjukkan foto simbol itu kepada Mas Agus. Wajah Mas Agus pucat pasi. Aku pernah melihat simbol ini di buku kuno milik kakekku. Ini simbol pemanggil dan pengikat. Ini untuk memerangkap jiwa, membuatnya tidak bisa pergi ke alam lain, untuk diperah tenaganya selamanya. Andi paham, baja kencana bukan lagi truk. Itu adalah peti mati beroda yang sedang disiapkan untuk jiwanya. Putus asa, Andi kembali menemui Pak Darjo. Kali ini, dia menunjukkan foto simbol dan menceritakan suara dalam tangki. Pak Darjo menangis terseduh-seduh. Itu mungkin salah satu dari mereka, supir yang hilang. Jiwa mereka tidak pergi. Mereka terperangkap di antara dunia, menjadi bagian dari penjaga, menjadi sumber energinya. Itu yang dibisikkan orang-orang, bahwa mereka menjadi roh penunggu yang melayani pabrik selamanya. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, Pak Darjo membisikkan sebuah nama. Coba cari keluarga Suroso, supir yang hilang 10 tahun lalu. Dia tinggal di kampung sebelah. Katakan kepadanya bahwa Darjo menyuruhmu. Hati-hati. Andi mencari alamat keluarga Suroso. Dia menemukan sebuah rumah sederhana yang terlihat berduka. Seorang perempuan tua, janda Suroso, Ibu Sri, menerimanya dengan curiga. Tapi setelah Andi menyebut nama Pak Darjo dan menceritakan kekhawatirannya yang mirip, Ibu Sri membuka pintu. Matanya merah. Suamiku juga begitu. Dia mulai dapat mimpi, lalu dapat tugas khusus. Sebelum dia hilang, dia bilang sesuatu padaku. Perempuan itu mengambil napas dalam. Dia bilang, jika ada supir muda yang datang mencarimu, katakan padanya, jangan naik ke truk saat bulan purnama. Itu saat mereka akan melakukan transisi. Larilah, jangan pedulikan keluarga. Mereka akan aman, asal kau tidak menandatangani apapun. Jika kau terjebak, carilah pusatnya di Menara Serabang, di ruang boiler tua. Disitulah intinya bersemayam. Andi menggigil. Bulan purnama, tinggal 2 minggu lagi. Dia berterima kasih kepada Ibu Sri dan berjanji akan mengungkap kebenaran. Tapi Ibu Sri memegang tangannya. Jangan nak, mereka terlalu kuat. Larilah selagi kau masih bisa. Mereka punya mata di mana-mana. Saat Andi keluar dari rumah itu, sebuah mobil hitam melintas perlahan. Di dalamnya, dia melihat sosok Pak Wisnu yang menatapnya langsung dengan mata dingin. Mereka tahu, sejak kunjungannya ke keluarga Suroso,
Andi merasa diawasi setiap saat. Sebuah motor hitam tanpa plat sering terparkir di dekat rumahnya. Teleponnya terkadang mengalami gangguan aneh, dan dia mendengar suara dengungan rendah. Bahkan di pabrik, orang-orang yang dulu ramah sekarang menghindarinya sepenuhnya. Tekanan psikologisnya amat sangat. Mimpi buruknya datang setiap malam. Sekarang lebih jelas dan menyakitkan. Sosok hitam di mimpinya sekarang memiliki wajah yang hampir bisa dikenali. Wajah yang terdistorsi dari para supir yang hilang. Dan terkadang, seperti wajahnya sendiri, Pak Rudi memberinya tugas-tugas yang berbahaya. Mengemudi di cuaca buruk, mengangkut muatan berlebih, rute yang sangat berisiko, seolah mereka berharap dia celaka secara alami. Sehingga tidak perlu upacara rumit. Andi bertahan. Nasihat Suroso menjadi pegangannya. Dia menolak tugas yang terlalu berisiko dengan alasan keselamatan. Meski berhadapan dengan amukan Pak Rudi, dia juga dayam. Dia mulai mempersiapkan pelarian, menabung sedikit uang, menyiapkan dokumen, dan merencanakan rute. Tapi dia tahu, melarikan diri bukanlah solusi. Mereka akan memburu dia dan keluarganya. Dia harus memutus rantai ini. Dia harus menemukan pusatnya, seperti kata Suroso. Suatu malam, dengan bantuan Mas Agus yang mengalihkan perhatian security, Andi menyelinap ke area terlarang, di dekat menara cerobong utama. Di sana, tersembunyi di balik pipa-pipa besar, ada sebuah pintu baja tua yang terkunci rapat. Di atas pintu itu, terpampang simbol yang sama seperti di bawah truknya. Ini tempatnya. Dia mendengar suara gemuruh mesin yang bukan berasal dari mesin manapun. Gengsang detak jantung raksasa yang berdenyut dari balik pintu. Dan dia mendengar bisikan ratusan bisikan yang memanggil namanya. Dia lari ketakutan, tapi sekarang dia tahu di mana inti kegelapan itu bersemayam. Andi memutuskan untuk memberitahu istrinya, Sari, segala sesuatu. Dia tidak bisa menanggungnya sendirian lagi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, dia duduk dan menceritakan semuanya. Mimpi, penampakan, Pak Darjo, Pak Wisnu, keluarga Suroso, simbol, suara dalam tangki, hingga rencana jahat pabrik. Sari terdiam lama. Wajahnya pucat dan tak percaya. Andi khawatir istrinya akan mengira dia gila, tapi ukurnya. Sari memeluknya erat. Aku tahu ada yang tidak beres, Andi. Kau sering berteriak dalam tidur. Aku lihat kau semakin kurus dan ketakutan. Aku tidak tahu seburuk ini. Air mata Andi meleleh. Beban yang ditanggungnya terasa sedikit lebih ringan. Apa yang harus kita lakukan? Larilah. Kita larilah dari sini. They says, sorry, tapi mereka mengawasi kita. Dan aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku tidak bisa membiarkan ada lagi Suroso berikutnya. Aku harus menghentikan ini. Sari melihat api keberanian di mata suaminya. Sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia takut, tapi juga bangga. Kalau begitu, kita hadapi bersama. Tapi kau harus berjanji akan selamat. Malam itu, mereka membuat rencana. Jika Andi berhasil mengganggu upacara di bulan purnama, apapun caranya, dia akan memberi tanda kepada Sari. Jika dia berhasil, mereka akan kabur bersama. Jika gagal, Sari akan pergi membawa anak-anak dan melaporkan semuanya kepada polisi dan media. Meski kecil harapan, itu adalah malam paling berharga dan paling menegangkan dalam hidup mereka. Hari yang ditakuti pun tiba. Cuaca dingin tidak biasa, dan bulan purnama bersinar sangat terang, membanjiri segala sesuatu dengan cahaya perak yang hantu. Suasana di pabrik sunyi, tetapi bukan sunyi yang sepi, melainkan sunyi yang menunggu. Semua shift diperpendek. Hanya beberapa security dan petugas esensial yang tersisa. Andi mendapat perintah standby untuk pengiriman khusus tengah malam. Muatan sudah ada di truk. Itu adalah baja kencana. Mesinnya tiba bisa hidup lagi dan berjalan dengan suara yang halus dan lapar. Andi dipakaikan seragam baru berwarna hitam
bukan seragam biru biasa. Pak Rudi mendatanginya. Malam yang bersejarah. Andi, kau akan menjadi pahlawan bagi pabrik ini. Tatapannya penuh dengan kegembiraan yang tidak wajar. Andi hanya mengangguk, berusaha tenang. Dia sudah mempersiapkan sesuatu. Di dalam sakunya, tersembunyi ponsel yang sudah disetel untuk merekam, dan sebuah benda kecil yang diberikan Mas Agus. Sebuah magnet kuat yang mungkin, hanya mungkin, bisa mengganggu simbol-simbol magnetis yang mengelilingi inti pabrik. Dia juga membawa garam, sesuatu yang dia dengar dari dongeng, bisa mengusir roh jahat. Mungkin itu tidak berguna, tapi itu memberinya keberanian. Dia berjalan menuju baja kencana. Truknya terlihat berbeda di bawah sinar bulan. Warnanya lebih gelap, dan bayangannya seolah hidup sendiri. Dia merasa truk itu sedang menatapnya, menunggunya naik. Ini adalah perjalanan terakhirnya. Dia harus melakukannya dengan benar. Andi memasuki kabin. Udara di dalamnya sangat dingin dan berbau besi tua. Dashboardnya menyala sendiri, menunjukkan simbol-simbol aneh. Bukan angka biasa. Radio menyala, bukan memutar musik, tetapi memutar gumaman doa atau mantra dalam bahasa kuno yang tidak dikenalnya. Dia tidak perlu menyetir. Truknya bergerak sendiri, pelan dan pasti. Seperti kereta pemakaman yang menuju ke pemakaman. Dia melewati area produksi yang sepi, menyusuri jalan internal yang jarang digunakan, dan menuju ke arah menara cerobong. Tujuannya jelas. Pintu baja tua yang dilihatnya sebelumnya. Di kejauhan, dia melihat sosok-sosok berkemeja putih, berdiri dalam formasi melingkar. Pak Wisnu ada di tengah, memegang sebuah buku besar. Truk berhenti tepat di depan pintu. Mesinnya mati, tetapi semua lampunya menyala, menerangi area itu. Pintu baja itu perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang memilukan. Dari dalam, keluar hawa panas yang tidak wajar, dan bau belerang yang menyengat. Danau lava, ruang mesin raksasa. Andi tidak tahu. Yang dia lihat adalah cahaya kemerahan yang berdenyut-denyut. Ini adalah mulut neraka pabrik. Pak Wisnu mendekat, membuka pintu kabin. Selamat datang di rumahmu yang sebenarnya, Andi. Turunlah. Penjaga sudah menunggu persembahan terbaiknya. Wajah Pak Wisnu berbinar-binar dalam cahaya bulan dan cahaya merah dari dalam pintu. Andi turun dengan kaki gemetar. Ini saatnya. Dia harus melakukan sesuatu sebelum mereka mendorongnya masuk ke dalam lubang itu. Para peserta upacara manajemen pabrik mulai melantunkan mantra bersama. Suara mereka bergema, menyatu dengan gemuruh dari dalam bumi. Angin berhembus kencang. Meski malam itu tidak berangin, cahaya bulan seolah tertutup kabut hitam yang keluar dari pintu. Sosok asap hitam dengan mata merah mulai terbentuk di atas lubang. Semakin solid. Penjaga itu lapar. Andi diarahkan untuk berdiri di tepi lubang. Tepat di depan sosok itu, dia merasakan tarikan yang kuat, mencoba menyedot jiwanya keluar dari tubuh. "Sekarang," teriak Pak Wisnu. Andi berbalik. Daripada terjatuh ke dalam, dia melemparkan segenggam garam ke arah lingkaran para manajer. Itu hanya garam, tapi mereka bereaksi seperti terkena asam, mengerang dan mundur selangkah, memecah konsentrasi mereka. Kemudian, dengan cepat, dia mengambil magnet kuat dari sakunya dan menempelkannya ke simbol besar yang terpampang di pintu baja. Terjadi suara dengungan tinggi, seperti frekuensi yang terganggu. Cahaya merah dari dalam berkedip-kedip, tidak menentu. Sosok asap itu menjerit, suara yang penuh amarah dan sakit. "Apa yang kau lakukan?" teriak Pak Wisnu. Wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan. Andi mengambil kesempatan itu. Dia berlari, bukan keluar, tetapi masuk ke dalam ruangan melalui pintu baja. Itu gila. Nasihatnya adalah untuk lari, tapi dia tahu lari tidak ada gunanya. Dia harus menghancurkan inti dari dalam. Para manajer dan Pak Wisnu terkejut, tidak menyangka langkah ini. Mereka tidak berani masuk.
Andi menghilang di balik kegelapan dan cahaya merah yang berkedip liar. Di dalam, Andi menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ini bukan ruang mesin atau neraka, tapi sebuah ruang besar berbentuk lingkaran. Di dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol yang bercahaya. Dengan cahaya redup, di tengah ruangan terdapat sebuah mesin aneh seperti generator kuno dari kuningan dan besi, berputar dengan cepat dan menjadi sumber gemuruh serta cahaya merah. Dan di sekeliling mesin itu, berterbangan seperti asap yang hidup, adalah wajah-wajah para supir yang hilang. Mereka merintih kesakitan. Tenaga mereka terus-menerus disedot oleh mesin itu. Andi melihat Suroso, wajahnya yang pucat dan penuh penderitaan. "Hancurkan intinya batu kristal di puncak mesin," teriak salah satu roh. Suaranya seperti angin yang berdesir. Andi melihat sebuah batu kristal besar berwarna darah yang berputar di puncak generator, memancarkan energi gelap. Itulah pusatnya. Dia memanjat mesin yang panas menyala. Tangannya terbakar, tapi dia terus memanjat, didorong oleh adrenalin dan rasa kemanusiaan untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap. Dari bawah, para roh membantu membelokkan semburan energi yang keluar dari mesin. Pak Wisnu dan yang lain akhirnya berani masuk. "Hentikan dia!" teriak mereka, tapi mereka terlambat. Andi sudah mencapai puncak. Dengan segala kekuatannya, dia mencoba mencabut kristal itu. Itu tidak bergerak. Dia mengambil palu besi kecil yang dibawanya dari bengkel Mas Agus dan menghunjamkannya ke kristal itu. Pukulan itu menyebabkan efek yang dahsyat. Kristal itu retak, memancarkan cahaya putih terang yang menyilaukan dari dalamnya. Suara jeritan yang memekakkan telinga memenuhi ruangan jeritan penjaga, jeritan Pak Wisnu, dan jeritan mesin yang sekarat. Gelombang kejut energi memancar keluar, menghancurkan simbol-simbol di dinding, mematikan mesin generator. Roh-roh yang terperangkap berteriak, tapi kali ini bukan teriak kesakitan, melainkan teriak kebebasan. Wajah-wajah mereka bersinar terang sebelum perlahan-lahan memudar, menemukan kedamaian, dan akhirnya terbebas dari ikatan duniawi. Ledakan energi itu melempar Andi ke dinding. Dia jatuh pingsan, dikelilingi oleh kehancuran total dari jantung kegelapan pabrik. Di luar, seluruh pabrik mengalami pemadaman listrik total. Mesin-mesin berhenti berdentum. Suara yang biasanya memenuhi udara tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Para manajer yang ikut masuk terbaring tidak berdaya, seperti kehilangan sebagian vitalitas mereka. Pak Wisnu menjerit-jerit histeris melihat kristalnya hancur, menyaksikan rencana puluhan tahunnya runtuh dalam sekejap. Sementara itu, di rumah, Sari melihat lampu di kompleks pabrik padam total. Itu adalah tandanya. Dia segera membangunkan anak-anaknya, mengambil tas yang sudah disiapkan, dan melarikan diri sesuai rencana. Berdoa suaminya selamat. Andi terbangun di rumah sakit. 3 hari telah berlalu. Dia selamat, ditemukan oleh tim penyelamat di antara puing-puing ruang rahasia yang kolaps. Resmi, itu dilaporkan sebagai kecelakaan kerja akibat kebocoran gas dan ledakan generator tua. Pabrik sempat ditutup sementara untuk investigasi. Keluarga manajemen, termasuk Pak Wisnu, menghilang tanpa jejak. Diduga melarikan diri untuk menghindari penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada yang pernah bisa membuktikan ritual tumbal. Tapi bisik-bisik di antara karyawan semakin keras. Banyak yang mengundurkan diri. Pabrik itu akhirnya dibuka kembali, tapi tidak pernah sama lagi. Produksinya menurun, sering mengalami gangguan misterius, dan akhirnya dijual kepada konglomerat lain. Andi dinyatakan sebagai pahlawan yang selamat dari kecelakaan. Dia menerima pesangon besar, cukup untuk memulai hidup baru jauh dari kota itu bersama keluarganya yang selamat. Tapi kemenangannya pahit. Tangannya memiliki luka bakar permanen, berbentuk simbol yang dia hancurkan. Dan di malam sunyi, terkadang dia masih mendengar bisikan, bukan bisikan mengerikan, tapi bisikan terima kasih dari para roh yang telah dibebaskannya.
dia tidak pernah menyetir truk lagi. Pengalamannya meninggalkan luka yang terlalu dalam. Dia membeli sebuah warung kecil di tepi pantai, jauh dari hiruk-pikuk kota dan bau semen. Terkadang, saat melihat truk tangki semen melintas, dadanya masih berdebar kencang. Dia telah mengalahkan monster, tapi monster itu telah meninggalkan cakarnya yang tercakar di jiwanya. Dia adalah penyintas, seorang yang membebaskan bukan hanya dirinya, tetapi juga yang lain. Dan dalam diamnya malam, saat dia memandang laut, dia tahu bahwa beberapa pertempuran meninggalkan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh, tetapi juga membawa kebebasan yang, meski pahit, adalah miliknya untuk selamanya. Kisahnya menjadi legenda. Dia emang supir truk tua, sebuah peringatan tentang harga yang terlalu mahal untuk dibayar untuk kesuksesan sebuah pabrik. Ngeri banget kan ceritanya? Bayangin aja harus menghadapi sesuatu yang kita kira cuma mitos atau cerita hantu, tapi ternyata itu nyata dan mengincar nyawa kita sendiri. Sebelum kita akhiri, gue pengen kalian renungkan satu hal. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Andi? Apakah kalian akan kabur atau melawan seperti dia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Gue bacain. Promise, gak mau ketinggalan kisah seru dan misterius seperti ini. Klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah, karena gue update cerita kayak gini. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, like video ini buat dukungannya. Itu sangat berarti buat gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Ultras in Misty.